Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul secara tatap maya ini dalam pelajaran pedagogik. Nah, yang terhormat sebelumnya Bapak Dr. Andes Ahmad Mulyadi Prana MPD, kemudian Ibu Anggit Merliana SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pedagogik di kelas 1D PGSD tahun 2021. Nah, kemudian rekan-rekan dari kelas 1D yang saya banggakan tentunya dan kami hormati. Adapun dalam kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 2 akan menyajikan sebuah presentasi, yaitu dalam topik kajian yang sangat menarik sekali mengenai ilmu pendidikan dalam teori. Nah, adapun dari kelompok kami terdiri atas Sania Nuronafisa, kemudian ada Gebi Ramdhani, dan saya sendiri Radika Lesmana. Nah, bagaimana kelanjutan dan bagaimana saja dari ilmu pendidikan dalam teori, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentunya. Yang pertama akan disampaikan oleh Teh Sania Nuronafisa. Maka dari itu, kepada Teh Sania Nuronafisa disilahkan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pentingnya teori pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pendidikan memiliki lapangan yang sangat luas. Ruang lingkup pendidikan mencakup semua pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Pendidikan sebagai suatu kegiatan manusia dapat kita amati sebagai suatu praktik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan manusia dalam ekonomi, kegiatan manusia dalam hukum, dan lain sebagainya. Teori pendidikan dan praktik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, memiliki hubungan saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lainnya. Seperti pelaksanaan pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber berikutnya. Teori pendidikan sangat bermanfaat sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan praktik pendidikan. Selanjutnya, C.H. Gunning mengemukakan bahwa teori tanpa praktik merupakan perbuatan yang sangat istimewa atau jenius. Sebaliknya, praktik tanpa teori bagi orang gila dan penjahat. Namun, menurut beliau, bagi kebanyakan pendidik, perlu paduan mesra dari keduanya, yaitu teori dan praktik pendidikan. Selanjutnya, Teh. Ilmu pendidikan harus dipelajari karena yang akan dihadapi adalah manusia, menyangkut nasib, kehidupan, dan hidup manusia, serta menyangkut harkat, martabat manusia, dan hak asasinya. Manfaat pendidikan sebagai teori yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan pengurahan dalam praktik, karena dengan memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tolok ukur sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Selanjutnya, Teh. (1984) mengemukakan 3 golongan kesalahan dalam melaksanakan pendidikan. Disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau prinsip. Langsung slide selanjutnya, Teh.
kedua, struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang sifatnya konseptual. Artinya, karena pendidikan kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis, maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat yang tak dibenarkan. Beberapa contoh kesalahan teknis yaitu seorang guru yang dalam mengajar hanya melihat buku tanpa memperhatikan anak didiknya. Yang kedua, contoh kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik. Seorang guru yang bersifat agresif, suka marah-marah, itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, contoh kesalahan yang sifatnya konseptual. Pada umumnya, orang tua menganggap jika anak merupakan suatu wadah yang harus diisi dengan ilmu. Makin banyak ilmu yang diisikan dengan cara terima kasih sebelumnya. Segitu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan kepada Kang Radika. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kesania yang telah memaparkan materinya mengenai pentingnya teori pendidikan. Nah, teman-teman sekalian dan Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan dalam ruang lingkup makro dan mikro. Nah, tentu saja ketika kata makro dan mikro itu berarti kita berbicara tentang sesuatu hal yang besar dan sesuatu hal yang ditinjau dari segi yang kecil. Nah, pendidikan dalam ruang lingkup mikro itu artinya mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala kecil. Dan pendidikan dalam ruang lingkup makro, kita mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala yang besar. Nah, sebagai contoh, pendidikan yang dilakukan secara nasional dengan segala perangkat aturannya, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan mencakup pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta berlangsung seumur hidup, hal tersebut meninjau pendidikan pun bisa dilihat misalnya kita mengkaji pendidikan SD saja atau SMP saja. Nah, hal tersebut merupakan ruang lingkup kajian pendidikan secara mikro. Nah, teman-teman sekalian, jika pengelompokan kajian pendidikan secara mikro dan makro tersebut dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama adalah manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengenai tanggung jawab pendidikan. Nah, dalam kajian kali ini saya akan membahas mengenai manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebelum nantinya ada tanggung jawab pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, manusia dalam sebagai anggota individu dan sebagai anggota masyarakat, sebelumnya kita akan fokus ke dalam bahwa manusia sebagai individu. Tentu setiap manusia adalah seorang individu. Sebelum mereka menjadi masyarakat, mereka terdiri dari individu-individu itu sendiri. Nah, dalam hal ini bahwa Hapgood juga pernah mengatakan manusia tidak akan menjadi manusia kalau ia tidak bersama dengan dan dalam masyarakat. Nah, pendidikan tersebut maksudnya adalah bahwa dalam sisi individu, pendidikan dimulai dari diri setiap individu itu sendiri sebelum nantinya ada pendidikan yang bersifat kelompok. Nah, pendidikan secara individu itu dilaksanakan lebih banyak dalam sisi keluarga karena seperti halnya seorang ibu yang mengajarkan perkembangan kepada anaknya mulai dari merangkak, berjalan, ataupun sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Nah, hal tersebut adalah suatu pendidikan yang dilaksanakan dalam pendidikan individual. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendidikan dalam kelompok ataupun anggota masyarakat. Nah, pendidikan ini menekankan pada kerjasama, tanggung jawab bersama, dan lain sebagainya. Seperti halnya kita tahu bahwa dalam pendidikan pramuka, hal tersebut merupakan suatu pendidikan yang dilaksanakan secara berkelompok, yang terdiri dari beberapa individu. Nah, dalam hal tersebut tentu banyak ditekankan mengenai tanggung jawab bersama, kerjasama, dan lain sebagainya. Sehingga dalam kajian yang pertama mengenai pendidikan dalam ruang lingkup mikro dan makro, yaitu yang pertama adalah manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Adapun bahwa pendidikan individual itu masuk ke dalam pendidikan ruang lingkup mikro
mikro. Kemudian dalam masyarakat ataupun yang pendidikan secara berkelompok itu masuk ke dalam ruang lingkup secara makro. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab pendidikan akan disampaikan oleh teman saya ataupun rekan kami semua yaitu Teh Gebi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Teh Gebi. Baik, terima kasih Kak Radika. Materi yang berikutnya yaitu tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab bersama. Di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab keluarga terlebih dahulu. Pada mulanya, sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan dapat dilihat dari sudut pandang yang khusus dan yang luas. Dalam artian khusus, pendidikan diartikan sebagai mendidik seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya mendidik untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, pendidikan dalam arti khusus hanya sebatas pada upaya orang dewasa untuk membimbing anak di bawah umur, di bawah umur hingga dewasa. Ketika anak-anak menjadi dewasa dengan segala karakteristik, pendidikan dianggap tuntas. Sejauh menyangkut tanggung jawab keluarga, pendidikan dalam pengertian khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang berpusat pada lingkungan keluarga. Pendidikan mikro merupakan upaya pendidikan untuk mendewasakan anak yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga. Sekolah tidak lebih dari SMA, PAUD, kelompok bermain, atau bentuk lainnya adalah pendidikan mikro yang merupakan representasi keluarga dalam melaksanakan pendidikan. Dalam lingkungan mikro ini, tanggung jawab pendidikannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, yaitu ayah dan ibu. Anak masuk playgroup, masuk taman kanak-kanak, masuk sekolah dasar, lanjut ke sekolah menengah pertama, kemudian lanjut ke sampai sekolah menengah atas. Anak ikut kegiatan pramuka, palang merah. Semua ini menjadi tanggung jawab orang tua. Keluarga memiliki tanggung jawab bersama atas kedewasaan anak secara moral maupun spiritual dan material. Kemudian yang kedua yaitu ada tanggung jawab bersama. Dijelaskan di awal bahwa pendidikan dalam arti luas berlangsung seumur hidup, berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pendidikan terbatas berusaha menjadikan anak dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 7-11 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggung jawab pendidikan dalam arti luas merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, yaitu masyarakat. Kemudian, orang dewasa memikul tanggung jawab pendidikan lebih lanjut. Misalnya, guru SD yang tamat SPG melanjutkan ke perguruan tinggi ke S1. Karena tanggung jawabnya guru sudah selesai, maka tanggung jawab pendidikan ada pada gurunya sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan orang dewasa atau pendidikan sekolah di luar sekolah orang itu adalah orang itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada Kang Radika. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Teh Gebi yang telah memaparkan materinya. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pendidikan sebagai teori. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua. Dan kami harap rekan-rekan tidak puas dengan apa yang kami sampaikan sehingga akan memicu rekan-rekan untuk bisa menggali informasi lebih lanjut mengenai pendidikan sebagai teori. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.